Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andong, Bapak Giyato Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Andong, dan yang kami banggakan teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri 1 Andong. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempatkan kita banyak karunia, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir duduk untuk saling berbagi terkait diseminasi budaya positif. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti ajaran dan perilaku beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Andong, yang kelima acara inti, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh adalah refleksi dan penutup. Marilah kegiatan diseminasi budaya positif kita lakukan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri sejenak.
Semoga acara ini mendapatkan keridhaan Engkau ya Allah dan membawa manfaat bagi kita semua dan keluarga di sekitarnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami meminta pertolongan agar acara ini bisa terselenggara dengan baik dan mendapatkan manfaat bagi diri pribadi dan pada semua yang ada di SMA Satu Antam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Andong kepada Bapak Kiyoto Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, baik itu Bapak Ibu CGP calon guru penggerak angkatan 9, juga Bapak Ibu BCGP bakal calon guru penggerak yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini kita masuk dengan tempat yang tidak terkira, yang sangat banyak, yang tak mungkin dihitung, sehingga kita bisa beraktivitas selama kegiatan ini penuh manfaat berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan lantunan atau ucapan penyampaian rasa syukur ini nikmat yang diberikan oleh Allah senantiasa ditambah dan ditambah. Berikutnya, salawat juga salam semoga kita serahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah meneladani beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda hari ini adalah diseminasi budaya positif ya, di SMA Negeri 1 Andong. Nah, ini sudah angkatan kedua berarti Bapak Ibu ya, untuk CGP. Barangkali Bapak Ibu dulu ada yang pernah terlibat, hari ini dilibatkan kembali, atau kemarin belum terlibat, hari ini terlibat, maka kita syukuri bahwa sekolah kita ini sebagai sekolah penggerak memiliki guru-guru penggerak, calon guru penggerak, dan juga Bapak Ibu yang semuanya siap tergerak, bergerak, dan bergerak. Ini patut kita syukuri karena ketika sebuah benda itu tidak bergerak, yaitu bunyinya ya, itu pun tidak baik. Yang namanya air saja itu ketika tidak bergerak itu bisa jadi bahaya. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah meninggalkan rumah lebih dari 2 hari, ada tampungan air di ember di situ, ya, itu saja dipegang saja sudah tidak enak, kayak ada lumut gitu ya. Kalau ini agak lama kalau pakai ada manis-manis ya. Tapi kalau air yang menggenang di ember itu kan kayak ada lumut-lumutnya, itu tidak baik. Ya. Semakin lama tidak bergerak tidak baik. Maka air yang mengalir itu akan senantiasa sedih. Nah, Bapak Ibu kita semuanya yang senantiasa menggerakkan, insya Allah akan selalu fresh ya, selalu segar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa diseminasi ini penting? Karena Bapak Ibu tidak semua Bapak Ibu guru itu berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin Bu Winarni dan Bu Winarni, Mbak Ana. Kalau pendaftar masih bisa sebenarnya, sudah nggak bisa. Oh, sudah nggak bisa. Tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu ini kan sudah banyak pengalaman ya. Hanya untuk mendaftar tidak diperkenankan gitu. Tidak diperkenankan, tidak diizinkan karena usia gitu. Nah, tetapi tidak menghalangi kita semuanya untuk sama-sama belajar. Maka ada diseminasi ini, mudah-mudahan meskipun tidak ikut pendidikan itu penggerak, kita semuanya bisa bergerak menggerakkan bersama-sama.
seiring sejalan gitu ya. Karena dalam satu komunitas itu ada yang memang geraknya sama gitu ya, ada yang apa bahasa istilahnya ya, kalau dalam mendorong muatan itu ya, ada yang bekerja sama bareng-bareng begitu, tapi ada yang memosisikan diri dia menumpang kendaraan yang sedang laju itu, bahkan ada yang menghambat. Nah, kalau di filmnya ada, ya, nanti tidak saya tayangkan, nanti itu ada sih. Nanti coba dilihat bersama. Tapi kita berada dan yakini ya semuanya kegiatan ini semuanya bergerak bersama, seiring sejalan begitu ya. Nah Bapak Ibu, disiplin positif ini menjadi sesuatu yang penting karena memang eranya sudah berubah. Zaman saya SD itu masih ada dinding gitu ya. Nah, biasanya kalau ada anak yang nakal punya panjang itu dipukul pakai dinding gitu ya, bukan penggaris yang panjang, yang dinding gitu ya. Nah, kemudian dijele, bahkan ada teman saya itu punya merokok ini ya, pakai selomot pakai rokoknya itu terjadi. Tapi kan saat ini sudah tidak zamannya, ya, sudah beda era. Anak-anak sekarang tidak bisa dilakukan dengan seperti itu. Padahal menjadi disiplin, menjadi tertib itu adalah kebutuhan. Nah, apa yang dilakukan? Ya budaya ya. Mulai dari kalau bahasa di CGP itu apa? Keyakinan kelas ya. Nah, kesepakatan bersama. Jadi tidak outdoor, pokoknya ada aturan seperti ini. Kalau mau ikuti, enggak silakan keluar, tidak seperti itu. Tapi diajak berdua bersama. Yuk kita ingin SMA Negeri 1 Andong ini maju, tertib, disiplin. Nah, kalian punya usul apa agar bisa tertib, disiplin? Oh iya Pak, datangnya tepat waktu. Oke, kita sepakati ya. Datang tepat waktu itu berapa? 650 Pak, 7 Pak, dan sebagainya. Nah, diajak diskusi sehingga anak-anak itu merasa memiliki melu ada ini. Harapannya kalau dia ikut merumuskan, akhirnya lebih taat harapannya, dan nanti ada konsekuensi. Kalau melanggar ini sudah kesepakatan bersama. Kalau melanggar ini ada konsekuensinya. Bahasanya sekarang bukan sanksi ya, konsekuensi kalau tidak salah namanya ya. Ada konsekuensi tertentu, dan ini harus relevan dengan apa yang dia langgar. Jadi kalau belum lama ini di Jawa Timur ada ya, dia tidak mengerjakan tugas disuruh lari-lari tanpa alas kaki sampai melengkung, itu tidak sesuai. Misalnya saat supir memberi tugas ke anak, kemudian pengumpulannya terlambat, apa yang dilakukan? Konsekuensinya kalau sudah kesepakatan bersama dikumpulkan tanggal 25 misalnya. Nah itu dirumuskan bersama juga. Apa yang menjadi konsekuensi sehingga ya semuanya serba nyaman gitu ya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya yang saya ingat dulu itu di budaya positif, meskipun sedikit diragukan, adalah adanya restitusi. Anak nakal itu tidak langsung kena sanksi gitu ya, tidak langsung divonis bahwa ini nakal dan sebagainya, tapi diajak diskusi dulu ya. Jadi menceritakan bagaimana kondisinya. Oh ini mengapa kamu melakukan itu, dampaknya apa, bagaimana agar itu tidak terulang. Ya pada kawan saya mengatakan, Mas caranya berhasil kira-kira penjahatnya orang-orang gitu ya. Terus narasi ganakan rasa perlu penjara cukup direstitusi. Ya ini kan pandangan ya berbeda. Tapi kita mengupayakan karena anak ini masih sangat mungkin berubah, lebih mudah berubah. Konon kalau kita mendidik anak itu bagai mengukir di atas batu, dia agak sulit, tetapi ini akan membekas lama, bahkan selamanya. Tapi kalau memberitahu, ngajari orang dewasa itu seperti mengukir di atas angin. Ya gampang, kamu jangan ulangi ya gampang. Tapi besok jangan mengukir di atas angin. Tapi karena anak itu bagian mengukir di atas, insya Allah lebih permanen ini. Sehingga harapannya ketika anak-anak itu diperlakukan dengan baik, dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, maka akhirnya jadi baik juga. Karena anak-anak itu cenderung meniru. Ketika kita memperlakukan dengan baik, dia pun akan berlaku dengan baik. Tapi kalau kita perlakukan dengan tidak baik, anak-anak pun juga demikian, nanti akan berlaku tidak baik. Nah, ini teori fisikanya Bapak Ibu di sini yang lebih paham ya.
di sekolah kita ini dikondisikan dengan sesuatu yang baik, ya insya Allah akan jadi baik. Kalau saya dekat Mas Arjo yang setiap hari itu murojaah hafalan surat juz 30 gitu, ya saya akan awal-awalnya terbiasa mendengar dan bisa jadi saya akan mengikuti. Tapi kalau saya ikut siapa ya, misalkan ya Darboy gimana, tiap hari gabungnya Darboy ya ini Darboy pasti TV ya pasti TV Darboy yang saya ikuti ya nanti yang berulang Darboy. Jadi pembiasaan itu penting Bapak Ibu. Saya pengalaman sendiri di sehari semalam saya mendampingi anak piknik yang diputar itu adalah Nela Karisma. Terus-terus ya terngiang-ngiang gitu ya. Kita sama-sama melipat itu saya masih ingat. Karena sehari semalam, jadi 9 bulan sebulan ya. Itu terlihat. Nah, harapannya di sekolahnya nanti yang dibiasakan anak baik sehingga ya, anak-anak akan jadi lebih baik dan lebih baik. Ya, kita tidak mungkin mengubah dunia ini semudah balik telapak tangan, tidak mungkin ya. Tetapi ada upaya bersama, gerakan bersama meskipun kecil yang nanti bisa mengubah menjadi lebih baik. Ya. Kalau tidak salah ada satu makam yang menuliskan ya, dulu ingin mengubah dunia, maka aku mencoba melakukannya, maka aku gagal. Kemudian ingin mengubah negaraku, sudah memulai tapi aku gagal. Kemudian aku turunkan, aku mengubah masyarakat di sekitarku, aku coba-coba ternyata juga gagal. Akhirnya aku menurunkan target, ingin mengubah keluargaku, ternyata juga tidak berhasil. Akhirnya aku putuskan mengubah diriku sendiri. Andai kata aku mulai dari mengubah diriku, sangat mungkin aku mengubah keluargaku. Dari situ kemudian sangat mungkin mengubah masyarakatku, negaraku, bahkan dunia. Ya, jadi juga dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu kita ada di sini ya, dalam rangka untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, mendisiplinkan secara positif, membudayakan secara positif, dan endingnya mudah-mudahan anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang memang betul-betul bermanfaat bagi nusa dan bangsa, menjadi solusi bagi permasalahan di dunia. Itu Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Beli-belian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andong atas sambutan dan pengarahan. Baik, acara berikutnya akan dimoderatori oleh Ibu Hamalidah Fitrianingsih, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Hamalidah kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Ades atas kesempatannya. Permisi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita mulai sesi sharing ya dan diskusi tentang budaya positif. Nah sebelumnya saya punya pantun dulu supaya lebih ceria. Izin ya Bapak Ibu. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sini pernah mendengar tentang budaya positif? Pernah ya? Atau mungkin tadi baru saja. Nah, di dalam forum ini nanti kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengimplementasikan budaya positif, jenisnya apa saja, dan juga yang jelas mudah-mudahan bisa memberikan insight baru bagi kita. Oh ternyata selama ini saya mengajarnya begini, oh seharusnya begini. Karena seperti tadi yang Pak bilang bahwa zaman sudah berubah, jadi kita harusnya menyesuaikan. Begitu langsung saja kita sambut. Nah, kita sambut pemaparan yang pertama tentang disiplin positif.
dan nilai kebajikan universal oleh Pak Adi Nurrahman SPD. Kepadanya dipersilakan. Kita beri aplaus kepada Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantap ya. Oke. Bapak Kepala SMA Satu Antung yang terhormat, Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 9 dan Insya Allah CGP Angkatan 10 ya, yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di modul CGP kami ini adalah modul terakhir pada modul 1 nih, di mana materi disiplin positif ini saya kira saya yakin kita sudah sering menerapkan nih. Banyak hal yang sudah kita terapkan di sini, hanya saja mungkin kita kurang mengenal ini ternyata disiplin positif, terapan-terapan yang sudah kita lakukan. Oke, langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita mulai, ini saya minta Bapak Ibu untuk berpasangan, tapi pasangan sementara nih, hanya diskusi saja. Nanti ketika pulang boleh berpasangan dengan pasangan yang sah, kecuali saya. Ada kertas kecil Pak, kertas kecil gitu. Minta tolong dibagikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta tolong untuk masing-masing menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian jangan sampai siapapun tahu, termasuk pasangan yang ada saat ini ataupun rekan-rekan yang di sebelahnya, jadi sifatnya benar-benar rahasia. Sudah nih? Oke. Monggo silahkan dituliskan sesuatu yang berharga bagi panjenengan semuanya. Monggo boleh, barang boleh, dalam hidup, dalam pendidikan, monggo silahkan. Yang jelas sangat-sangat berharga. Maksudnya Untuk dituliskan, benda asal bunyi atau mungkin orang, nama maksudnya nih. Monggo, atau profesi atau apapun monggo yang paling berharga. satu, dua, Monggo, paling berharga. banyak juga boleh, asalkan cukup kertasnya. Dan mohon diingat untuk tidak memperlihatkan ke teman-temannya yang lain. Kalau sudah, sekarang silahkan dilipat dan genggam di tangan yang paling kuat, bisa tangan kiri atau tangan kanan. Sudah? Kalau sudah, silakan ke pasangannya masing-masing dan ingat tangan yang paling kuat. Pasangan monggo dilarang berdua. Oke, sudah berpasangan.
Oke, kalau sudah berpasangan, silakan masing-masing dengan cara apapun mencoba merebut atau mencari tahu, ya itu satu tangan ya. Nah, tangan yang lain mau silakan masuk aja. Boleh tidak dengan fisik ya, boleh dengan rujukan, boleh dengan mau silakan. Boleh, itu juga boleh. Tujuannya adalah Bapak Ibu bagaimana bisa merebut atau mengetahui atau meminta barang yang berharga tersebut dari temannya. Dibujuk juga boleh, menggunakan rayuan juga boleh. Sudah? Ya, terima kasih. Ada kan yang berhasil merebut atau meminta? Kalau tidak, Bagaimana? pindah kertas Pindah? dan buka itu. Oh, pindah ketak. Artinya berarti apa? Berhasil dipaksa lagi? Ya karena saya ajak batu kertas kuning Pak. Nah, ya. Ya, oke, terima kasih. Berarti tadi diajak kemudian bersedia ya? Bersedia untuk mengikuti saran ajarannya tadi. Oke. Ya, Bapak Ibu dulu yang saya hormati. Kira-kira dari kegiatan yang kita lakukan ini apa yang bisa kita petik? Kira-kira hal yang bisa kita petik dari kegiatan mulai dari menulis keluarga tadi, kemudian kita menyimpannya, kemudian mencoba untuk merebut dan sebagainya, mempertahankan sebagainya. Mempertahankan ya benar. Mau baca lagi? Itu sifat dasar manusia ya, kepo. Kemudian menggosip dan sebagainya. Oke, dari pengalaman Bapak Hasan dan Pak Yudi tadi, kira-kira kenapa kok bisa mengambil atau memindah dari tangan yang tadi yang paling kuat dijaga kok kemudian bisa sampai terambil, itu kira-kira kenapa Pak Guru Pak Hasan ya? Tapi dari tangan terus bisa diminta. Jadi Pak, tadi kan posisi apa yang harus saya pertahankan itu di tangan kanan. Terus kemudian Pak Yudi mempersuasi untuk mengajak bermain kertas batu gunting, menganalogikan dengan sepak bola Malaysia dan Indonesia. Tentu saya pilih Indonesia dulu. Nah, ternyata pada waktu bermain kertas batu gunting itu terpaksa tangan harus milih membuka, milih menutup atau menjadi gunting. Nah, itu selalu menjadi batu kan gitu ya. Jadi dua alternatif, jadi gunting atau jadi kertas kan. Jadi ada unsur perkosaan Pak Mas. Ya. Tapi dengan ikhlasan
Oke, dari pembelajaran tadi artinya adanya Pak Hasan membuka kertas yang isinya membuat alat yang isinya sesuatu yang berharga tadi atas dasar kerelaan. Jadi tadi dipaksa, saya ulangi, tadi dipaksa dengan cara apapun tidak diberikan, tapi kemudian dengan bujukan bujukan mau, tapi betapapun membujuk Pak Hasan tetap tidak mau memberikannya. Tapi akhirnya karena strategi yang berhasil, kemudian memaksa Pak Hasan untuk mengikhlaskan dan akhirnya ikhlas untuk membuka tangannya, maka akhirnya rahasianya terbongkar. Ini artinya berarti sebetulnya tidak ada satupun di luar kita yang bisa mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu kecuali diri kita yang ikhlas untuk melakukannya, gitu ya. Kita menuju teori kontrol ini dari Dr. William Glasser. Ini tahun 1984. Ini saya baru lahir, tapi Dr. William Glasser sudah punya teori bahwa guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ilusi berikutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah sebuah ilusi. Karena pada dasarnya tadi kita sudah mencoba melakukan tadi bahwa sebenarnya tidak ada satupun termasuk kita itu bisa mengontrol murid kita. Barangkali kita hanya bisa, Mas, contoh, kalau buang sampahnya Mas ke tempat sampah, tapi kalau sesuatu tersebut tidak mau, ya tetap sampahnya akan berada di tempat sebelah. Atau Mas, monggo kita sholat bareng. Kalau si murid tidak bersedia ya tetap tidak mau. Atau Mas, kita sholat tak ketat atau tak seret ke bendera. Kalaupun tidak mau ya tetap tidak akan terjadi. Gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah dan sebagainya ini saya kira sama dengan artinya kita tidak bisa mengontrol siapapun kecuali diri kita sendiri. Lanjut. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiato selaku kepala sekolah, bagaimana kita untuk melakukan perubahan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, karena pada dasarnya perubahan itu tidak bisa kita tolak. Mau tidak mau kita harus berubah. Kalau di sini yang terkait dengan kita masih sering barangkali saya sendiri sesekali masih terkadang terpancing untuk melakukan tadi yang sudah disampaikan oleh kita tadi. Kita memberikan hukuman yang pada dasarnya hukuman itu tidak nyambung dengan kesalahan apa yang dilakukan gitu. Meskipun di bidang tertentu, di lembaga tertentu bahkan itu masih menerapkan hukuman karena bagi mereka hukuman tetaplah lebih efektif begitu, dan ini pasti akan tetap menjadi perdebatan gitu. Tetapi di sini ada hal yang positif, yaitu hukuman itu tidak sudah tidak relevan gitu ya dari teori kontrol yang dilakukan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Bapak Ibu pada dimaafnya perlu kita ubah, yaitu yang pertama dari stimulus respon, bahwa yang menganggap bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, dan menurut teori kontrol tidak, bahwa kebutuhan masing-masing itu, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, pada realitasnya adalah
memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol disebutkan bahwa kita tidak bisa mengubah orang agar punya pandangan yang sama dengan kita. Yang bisa kita lakukan hanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang terakhir, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol berpikiran bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, ini sudah di kita waktunya mepet. Yang sebelumnya, ya ini lanjutnya tadi. Pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol tidak, hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berikutnya kesimpulannya adalah saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada teori stimulus respon itu masih menggunakan model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, bagaimana kita memikirkan semuanya bisa win-win solution. Jadi tidak ada yang menang kalah, tapi semuanya menang. Kemudian kita dari tadi saya menyebutkan tentang disiplin positif. Tapi saya perlu menyebutkan apa sih makna disiplin itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman yang nanti kita sempat singgung. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini masih sering terjadi yang kita lakukan. Bagaimana ketika kita ngomong tentang disiplin itu, maka tadi yang paling terkait adalah kita masih menggunakan pola hukuman dan sebagainya. Lanjut ya. Oke, Bapak pendidikan kita belajar di Bantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sebab disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Jadi artinya kita memang harus self disiplin itu kuncinya. Jadi disiplin itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau nanti kita tidak disiplin, maka akan berbenturan dengan pihak-pihak lain. Pasti akan berbenturan dengan disiplin-disiplin yang lain. Maka akhirnya jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, barangkali kita yang akan didisiplinkan oleh orang lain. Oke, pemikiran diajar Dewantara ini sejajar dengan Dian Husin dalam bukunya Restructuring School Discipline pada 2021. Jadi dari bahasa Latin, saya tidak tahu menyebutkannya apa, tapi katanya disiplina, yang artinya belajar. Terkait dengan hal tersebut, maka disiplin itu lebih tepatnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Lanjut saja Pak. Kita dari teori teori stimulus respon dan teori kontrol yang disampaikan oleh siapa sih? Dr. William Glaser tadi. Kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin positif itu tidak harus dengan beri hukuman. Hukuman adalah alternatif terakhir dan jika perlu tidak digunakan, meskipun tadi di depan
tetap menjadi suatu yang IPK bersama. Bahkan saya sendiri kadang berjibaku dengan itu. Meskipun di tempat lain tadi saya bilang juga hukuman itu tetap perlu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang dipercaya itu ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang dan sebagainya. Artinya dimanapun nilai ini nilainya sama, dan nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, ataupun nilai-nilai ini adalah merupakan fondasi bagi kita untuk berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu juga sudah, itu adalah nilai kebajikan. Dimanapun sama, di belahan dunia manapun beriman itu sama bertakwa. Mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, kreatif dan sebagainya. Profil belajar Pancasila itu saya kira sudah komplit ya dengan nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu guru sebagai audiens. Kira-kira dari penjelasannya Pak Adi, sebetulnya kita sudah menerapkan ini di kelas kita. Sepertinya sudah, cuma kita belum tahu ya. Ternyata ini yang namanya disiplin gitu. Nah, dari penjelasan Pak Adi tadi, saya bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu, tetapi kita bisa mengarahkan mereka supaya mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang nyaman, maka kita bisa menggunakan model berpikir menang-menang. Nah, jika kamu begini, maka begini. Jika kamu begini, nanti begini. Nah, hal uniknya adalah saya pernah praktek nih Bapak Ibu sama anak saya sendiri yang masih kecil, bahwa adek, kalau adek tidak makan, nanti adek lapar. Nah, ternyata dia nurut. Tapi kalau saya bilang, adek kalau nggak makan nggak ikut loh, malah nggak makan ya. Nah, jadi intinya mungkin kita bisa mengubah paradigmanya ya. Iya, mungkin dia memberikan minyak untuk mami papinya. Bagian ketiga adalah kita memotivasi murid supaya dia bisa menghargai dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka punya. Nah, untuk penjelasan materi pertama, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ataukah cukup jelas? Cukup jelas? Atau Bu Ana mau tanya Bu? Belum? Ya, baik. Terima kasih atas perhatian dan penjelasannya Pak Adi. Silakan untuk menuju ke tempatnya. Dan kita langsung pada pemateri yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan resolusi dari Bu Anita Nurul Aina SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Hebat semua.
Selanjutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Oke, Bapak Ibu semua, di sini sebelumnya saya juga mau kasih pantun dulu ya, biar tidak sekali biar saya sendiri juga nyaman ya. Oke, gini, ada semut merayap di papan. Bapak Ibu yang imut, yuk kita belajar. Oke, terima kasih. Minta perhatiannya ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentang apa itu teori motivasi. Dilanjut Mbak. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Lanjut. Nah, di sini adalah teori-teori motivasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah teori behavioral, fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dan lingkungan. Teori humanistik menentukan usaha individu untuk menekankan segala potensinya sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah teori kognitif, menguji harapan, keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja di lingkungannya. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama dipengaruhi oleh motivasi eksternal dan motivasi internal. Dan untuk motivasi eksternal, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? 3. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut. Nah, di sini adalah mohon, ini siapa Bapak Ibu? Iya, kalau Bapak Ibu tahu itu sebagai tokoh apa? Pendidikan, benar sekali ya. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut. Nah, ini mengenai bentuk-bentuk program kebajikan. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid. Dan yang keempat adalah beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima adalah fokus pada proses. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mengenai contoh pengakuan atau apresiasi dari kebajikan. Kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya adalah rasa empati yang besar sekali. Nah, situasinya adalah pada saat menolong murid baru yang ada di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, selanjutnya itu adalah rasa terima kasih. Nah, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Di sini pada situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini mengenai perbedaan hukuman dan
hadir. Nah, itu maksudnya apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa? Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Dan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Jadi itu muridnya seharian tidak memakai sepatu karena tidak memakai sepatu berwarna hitam. Berarti masuk di hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Jadi ketika pelajaran PJOK terlambat, kemudian gurunya meminta untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Nah, kita nah ini adalah jawabannya ya Bapak Ibu. 100 buat Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi yang pertama adalah hukuman, dan yang kedua hukuman, dan yang ketiga hukuman, yang keempat adalah konsekuensi, yang kelima konsekuensi, dan yang keenam hukuman, dan yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, namun kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, namun kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka yang pendek. Nah, selanjutnya anak itu akan memiliki kedisiplinan kalau hukuman, namun kalau konsekuensi itu adalah anak menghargai disiplin. Selanjutnya, nah dari hukuman tadi, hukuman konsekuensi, kemudian lahirlah yang namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ini adalah arti dari restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu adalah perilaku sistem yang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi itu adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dari hukuman, konsekuensi, dan
restitusi fokus pada solusi, dan yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, karena kita sudah belajar tentang motivasi, hukuman, dan restitusi, dan ini adalah motivasi saya. Saya cinta, saya bisa, dan saya luar biasa. Jadi kita mulai dari mencintai, kemudian kita melakukannya dan kita bisa, maka kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih kepada kita atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal sekiranya yang bisa kita ingat ya dari penjelasan Bapak kita tadi, bahwa sudah saatnya Bapak Ibu kita mengapresiasi murid kita supaya lebih banyak kebaikan, lebih banyak hal-hal kebajikan yang dia lakukan. Kita bayangkan apabila kita melakukannya pada satu murid, satu kelompok, satu kelas, satu sekolah. Nah, kemudian guru-guru menularkan pada sekolah lain. Nah, apa yang akan terjadi? Maka lingkungan yang sangat positif dan menyenangkan akan tercipta, sehingga siswa tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar kendalinya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi kita harus bisa mengganti konsep hukuman menjadi konsep restitusi, konsekuensi. Astagfirullah. Kemudian yang ketiga, restitusi itu sebetulnya kita membuat murid itu lebih bertanggung jawab ya Bu, karena kita nanti akan bertanya, kira-kira kamu kalau begini maka solusinya gimana? Nah, jadi sebetulnya kita menuntut mereka untuk menemukan sendiri. Nah, kira-kira kalau kesalahan seperti ini itu solusinya gimana menurutmu? Baik atau tidak? Kedepannya seperti apa? Supaya dia menjadi supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Anita. Untuk Ibu Anita dipersilakan duduk di. Nah, kembali ke tempatnya. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas dan sedikit role play. Nah, dari Bu Anita, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar dengan keyakinan kelas, apalagi setiap awal ajaran baru ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita membuatnya? Bagaimana sih step-step atau langkah-langkahnya? Dan sebetulnya apakah keyakinan kelas itu diperlukan? Just kita saksikan penjelasan dari Bu Anies Dorama STD MPD. Terima kasih Ibu Hamalida, mohon izin Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Namun sebelumnya saya akan memutarkan video terkait keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak di 10.4. Mohon izin. Bukan. Ini ya.
disaksikan kali ini merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 10.4 di SMA Negeri 1 Adem. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari? Alhamdulillah. Oke, kita dulu gimana ya? Maju. Baik Bapak Ibu, ini video tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 10.4. Yang pertama saya melakukan persepsi. Jadi anak-anak kemudian diberi semacam penguatan terlebih dahulu tentang apa itu budaya positif, kemudian bagaimana budaya positif itu harus dijalankan di sekolah, dan tentang keyakinan kelas. Nah, berikutnya tentang materi budaya positif ini kami sampaikan juga. Jadi keyakinan kelas hanya sebagian kecil dari budaya positif. Murid-murid di sini kami ajak untuk yang pertama adalah mengidentifikasi peraturan-peraturan kelas yang ada di kelas mereka ataupun yang pernah mereka alami ketika masa-masa SMP. Yang dimana menggali peraturan kelas itu untuk melihat pertama kalimat-kalimat apa saja yang digunakan dalam peraturan kelas itu, yang barangkali bagi mereka muatannya cenderung memaksa atau menekan. Jadi kami membagi sticky note, terus setiap peserta didik ini ya menempelkan gitu. Nah, ini contoh kalimat dari peraturan kelas adalah dilarang bermain HP ketika pelajaran. Itu peraturan di kelas. Kemudian setelah itu saya mengkonfirmasi perasaan mereka bagaimana ketika peraturan kelas itu diterapkan. Ternyata banyak yang mengatakan bahwa peraturan kelas itu membuat saya merasa tertekan. Nah, setelah itu kami atau saya mengkonfirmasi hal-hal yang mengidentifikasi hal-hal yang tampak dan tidak tampak. Hal-hal yang tampak itu sesuatu yang baik, yang dari kelas itu bisa digali potensinya agar menjadi lebih maju. Kemudian hal-hal yang tidak tampak itu sesuatu yang negatif dan itu lebih baik dihilangkan dari kelas. Nah, contohnya seperti apa hal-hal yang tampak? Menyapa guru setiap bertemu. Ini yang saya temukan. Kemudian hal-hal yang tidak tampak atau cenderung negatif itu yang saya masih ingat adalah membuang sampah di kolong meja. Jadi ada beberapa peserta didik itu yang masih membuang sampah di kolong meja. Itu hal-hal yang tidak tampak. Berikutnya, setelah itu baru kita identifikasi dari peraturan-peraturan kelas yang sudah ada, kalimat-kalimatnya bagaimana, kemudian mengidentifikasi hal yang tampak dan tidak tampak di kelas itu, baru kemudian dibuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas di sini masih sifatnya banyak orang. Jadi setiap anak, setiap murid, setiap pendidik boleh mengemukakan keyakinan kelas menurut versi mereka yang mengandung nilai kebajikan universal. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi terkait nilai kebajikan universal itu apa saja. Nah, baru kemudian mereka menempel. Nah, ini klasifikasi nilai kebajikan. Nilai kebajikan universalnya dikelompokkan. Jadi keyakinan kelas itu banyak banget. Mereka misalkan datang sebelum bel sekolah. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Kemudian membuat menyapa guru setiap bertemu sopan santun.
menjaga kebersihan meja, itu kebersihan. Kemudian ketaatan dan tanggung jawab, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nilai kebajikan universal yang ada di kelas 10-4. Nah, baru kemudian refleksi. Saya meminta anak-anak untuk melakukan refleksi apa yang sudah mereka dapatkan selama membuat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Terus ini testimoninya. Saya merasa dengan adanya keyakinan kelas lebih membuat saya merasa tidak tertekan seperti peraturan. Keyakinan kelas juga menjadi nilai-nilai kebaikan yang korea. Saya yakin akan melakukan kebaikan yang akan benar bagi kehidupan saya. Demikian dan semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh saja Bapak Ibu dari pengganti role play-nya. Terus kemudian apa sih keyakinan kelas? Bagaimana tanggapannya dan kenapa harus ada keyakinan kelas? Oke, yang pertama, keyakinan kelas itu bagian dari untuk memulai budaya positif di kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini ada beberapa versi, tapi menurut saya dari beberapa versi dan intisarinya adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat antara guru dengan murid dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Persetujuan tersebut selanjutnya akan ditaati bersama. Kemudian tujuan keyakinan kelas apa? Nah, yang pertama, keyakinan kelas akan lebih memotivasi murid dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Jadi kalau peraturan hanya dari satu pihak, biasanya dari superior. Dari superior itu pemangku kebijakan, kemudian atasan. Nah, itu biasanya menerapkan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini berasal dari dua belah pihak. Dengan tujuan apa? Menciptakan budaya positif di dalam kelas dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kemudian ciri-ciri keyakinan kelas bagaimana? Yang pertama, bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa disebut lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Kenapa sih keyakinan kelas sifatnya abstrak? Belum tahu ya? Oke, karena nanti di bawahnya akan ada penjelasan. Karena keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kalau peraturan itu kan tertulis nih Bapak Ibu, tertulis, terus kemudian biasanya ada tanda tangannya dari kepala sekolah ataupun dari pihak-pihak yang dalam tanda kutip superior. Tapi kalau di keyakinan kelas sifatnya abstrak karena dari bawah, dari murid itu sendiri. Mereka mempercayai apa sih agar kelas itu menjadi lebih baik. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau abstraknya bagaimana? Karena munculnya dari bawah, munculnya dari peserta didik itu, munculnya dari murid itu yang mereka yakini. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu hanya beberapa saja, tapi benar-benar diyakini dan diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari murid di kelas. Berikutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Otomatis ini lahir dari keyakinan murid yang ada di kelas itu. Artinya apa? Setiap kelas itu pasti punya keyakinan kelasnya sendiri. Kelas 10-4 ini punya keyakinan kelas yang berbeda dengan 10-5 dan seterusnya. Karena apa? Tumbuh dari kelas itu sendiri. Berikutnya, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya dari satu pihak, tapi dari beberapa pihak yang di situ mereka memunculkan inisiatif untuk membuat keyakinan itu. Berikutnya, keyakinan kelas dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Ini dia, beda dengan peraturan. Kalau peraturan selanjutnya atau seterusnya ya ditinjau hanya setahun sekali atau bahkan selama periode kepala sekolah tidak tergantikan gitu peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini masih bisa ditinjau dalam kurun waktu tertentu, misalkan
sekali atau bahkan 1 tahun sekali. Jadi melihat dari kondisi dari peserta. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, diskusi bersama. Jadi kalau peraturan kan kadang-kala dari pihak superior, kemudian ada murid tidak diajak diskusi muridnya, tapi peraturan itu langsung diberikan. Tapi kalau kegiatan kelas itu ada diskusi bersama dulu, dibimbing oleh guru. Nilainya apa nih yang bisa kita terapkan di kelas ini, termasuk juga keyakinan kelas untuk setiap mata pelajaran. Kemudian yang kedua, setelah diskusi bersama, menulis keyakinan kelas. Yang seperti yang tadi sudah ada di video bahwa masing-masing murid boleh menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini bisa mereka terapkan dalam diri mereka, dan itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya yang ketiga, mengulas dan memilah. Namanya murid kan banyak nih, keyakinan kelasnya, keyakinan dari mereka itu pasti berbeda-beda atau ada yang sama. Ketika ada yang sama, kita pilih jadi satu. Ketika ada yang berbeda, jadi referensi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keyakinan yang dihasilkan dari seluruh siswa itu merupakan nilai-nilai yang diinginkan. Kemudian nomor 4, setelah dipilih, terus kita kecek kembali dan kita sepakati. Nah, ini tahap terakhirnya, mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakatinya. Tujuannya agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu dan seluruh pihak di kelas dapat memegang tanggung jawab keyakinan kelas dengan baik. Memang agak membutuhkan waktu yang lama karena memilah tadi ya, terus ngecek kembali, terus mengkonfirmasi kepada seluruh peserta apakah ini cocok untuk kelas kita atau tidak. Yang terakhir adalah menyosialisasikan. Jadi kalau sudah dipilah-pilah, kemudian dikonfirmasi, baru kemudian disosialisasi. Nah, ini bisa dalam bentuk spanduk atau poster yang ditempel di kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga dapat dibahas secara berkala dalam pembelajaran. Jadi misalkan ada 5 keyakinan kelas. Kalau di kelas 10-4, keyakinan kelasnya seperti ini: fokus ketika pembelajaran. Itu keyakinan kelasnya. Berarti tidak, dalam tanda kutip ya, artinya tidak diperkenankan untuk bermain HP. Jadi fokus pada pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas berikutnya adalah mengumpulkan setiap tugas dengan tepat waktu. Itu keyakinan kelasnya. Menyapa guru setiap bertemu, keyakinan kelas. Jadi siapapun gurunya akan disapa. Nah, ini contoh-contoh saja Bapak Ibu. Kemudian refleksinya apa? Nah, refleksinya adalah dengan merumuskan keyakinan kelas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kelas yang positif, saling menghormati dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Keyakinan kelas juga dapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota kelas dalam berinteraksi dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu tadi dari saya tentang keyakinan kelas. Jika nanti ada pertanyaan, boleh di sesi tanya jawab. Begitu Ibu Hamalida. Baik, terima kasih Bu Anis atas penjelasannya. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kiatos, Bapak Kepala Sekolah Negeri Jabaro, dan juga Bapak Ibu guru yang dari sini. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai sertifikat restitusi. Apa saja itu sertifikat restitusi? Ya, di sini restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ya. Next. Restitusi menurut dosen yaitu restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi mengumpulkan korban dari pembuat salah atau disebut dengan juga win-win solution. Ini menurut dosen ya. Jadi ini akan terjadi pada saat kita di kelas, ada keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas antar siswa. Jadi nanti direfleksikan bersama-sama, gitu ya.
model dalam gambaran segitiga restitusi atau konsepnya. Di situ ada validasi tindakan yang salah. Terus ada lagi menanyakan keyakinan dan stabilkan identitas. Ini meta konsep atau gambaran dari segitiga restitusi. Ya. Next Pak. Oke, tahapan restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, ya. Dan contoh di sini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bersama sebagai segini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Ini untuk menstabilkan identitas. Jadi semisal ada anak yang mendapatkan kesalahan yang sudah melanggar aturan kelas atau keyakinan kelas, kita mencoba untuk menstabilkan identitas mereka, ya, dengan cara ya kita menunjukkan win-win solution tadi, ya. Mungkin dia Bapak dulu pernah seperti itu, namanya juga manusia pasti punya kesalahan. Itu paling tidak menstabilkan identitas, biar kita sama-sama mendapatkan solusi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini ada contoh. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, ya. Ini untuk satu contoh validasi tindakan yang salah. Berarti tidak seakan-akan kayak menekan siswa, ya, atau menyudutkan siswa. Gitu. Next Pak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tiga laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Maaf ya, tutur saya tertutup, gitu. Jadi saya tidak tahu tentang dunianya kok bisa di situ, ya. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, dan yang selanjutnya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ini mengenai menanyakan keyakinan kelas. Berarti ada seperti pertanyaan internal, ya, secara pribadi pada siswa yang membuat peserta didik atau siswa itu nyaman, ya, untuk ke depan. Dibuat 5 menit aja. Oke, mungkin itu saja, ya, yang saya sampaikan dari presentasi saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Izin bertanya dan menanggapi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Aris tadi terkait dengan keyakinan kelas. Ada beberapa lisan yang terdapat di dalam kelas. Beberapa lisan tugas, ya. Yang pertama adalah tugas wali kelas, terus yang kedua adalah tugas guru mapel, dan yang ketiga kalau nanti ada guru BB masuk.
Saya ulangi sih. Di dalam kelas itu ada beberapa irisan tugas untuk yang pertama adalah tugas wali kelas, terus yang kedua adalah tugas guru kelas, dan yang ketiga guru BP atau konseling ya, terkait dengan keyakinan kelas. Bayangan saya untuk keyakinan kelas itu dibangun oleh wali kelas ya, dari bayangan saya. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga kalau guru mapel itu juga bisa membangun sebuah keyakinan kelas. Hanya nanti ketika semua guru mapel itu membangun keyakinan kelas, ini implementasinya apa tidak membingungkan siswa, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan konsekuensi, apakah memungkinkan dalam keyakinan kelas itu sekaligus mencantumkan apa konsekuensi yang akan diterima oleh peserta didik ketika peserta didik itu dalam waktu tertentu menyimpang dari keyakinan kelas tersebut. Karena pada prakteknya di lapangan penyimpangan-penyimpangan itu selalu ada dan hampir pasti tidak akan hilang begitu. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari bahasan Tubuanis, namun gimana nih Bu? Kalau setiap guru mapel itu membuat kesepakatan kelas, apa nggak bingung nih muridnya? Boleh nggak sih sama konsekuensi juga? Singkat padat jelas saja ya Bu. Oke, terima kasih untuk Pak Hasan yang sudah memberikan pertanyaan. Bagaimana karena kita banyak irisan ya, guru wali kelas, kemudian mapels dan guru BP, bagaimana keyakinan kelas itu bisa terbentuk. Nah, makanya beda. Kita mindsetnya beda dulu. Keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Peraturan itu cenderung banyak, kemudian dari satu pihak superior. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, tapi diyakini oleh satu kelas. Boleh nggak kalau misalkan wali kelas itu membuat keyakinan kelasnya? Boleh secara umum. Kemudian disosialisasikan dan ditempel. Bertabrakan nggak dengan guru mata pelajaran? Tidak, guru mata pelajaran malah bisa mendukung keyakinan kelas yang sudah ada. Kalau misalkan belum ada spesifikasi untuk mata pelajaran, maka diperbolehkan. Misalkan contohnya kalau saya di mata pelajaran sejarah adalah keyakinan kelasnya setiap murid membawa buku modul saat pembelajaran sejarah. Kenapa itu ada itu? Karena mereka mau belajar dari mana? Kalau bukunya saja tidak dibawa. Kenapa tidak pakai HP Bu Enis? Karena dalam keyakinan kelas di mata pelajaran sejarah, HP hanya boleh digunakan ketika diberi izin oleh guru untuk kepentingan pembelajaran. Poin 2 ini kan tidak ada di keyakinan kelas, maka guru mata pelajaran boleh menambahkan itu. Keyakinan kelas yang disusun bersama wali kelas tetap jalan, dan keyakinan kelas mata pelajaran tetap berjalan sebagai pendukung keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas itu. Bagaimana dengan konsekuensinya itu? Kita lihat dulu, kalau peraturan dilanggar maka hukuman jelas. Tapi kalau keyakinan kelas karena berasal dari murid, berasal dari guru, berasal dari lingkungan yang ada di kelas itu, maka ketika murid melanggar, maka sebenarnya dia melanggar apa yang sudah dia yakini sendiri. Bagaimana kemudian agar pelanggaran dalam tanda kutip ya keyakinan kelas ini yang dia langgar itu memberikan efek jerah kepada dia, maka budaya positif yang lain akan digunakan di situ. Segitiga restitusi. Jadi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Adi sampai dengan Pak Wanjo itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau misalkan siswa itu melanggar keyakinan yang dia yakini, maka guru akan memanggil siswa itu dan melakukan segitiga restitusi.
restitusi. Dan dalam sertifikat restitusi, guru harus memposisikan diri sebagai manajer dan membuat peserta didik itu juga sebagai manajer. Artinya apa? Kalau kamu salah, maka konsekuensinya bukan dari saya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Makanya di sertifikat restitusi itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal yang sudah kamu lakukan? Jadi guru tidak berkata, wah kamu salah, maka kamu harus mencatat sebanyak 100 kali gitu. Nah itu sudah mulai bukan lagi manajer, penghukum. Nah itu dia. Jadi jawaban saya sebenarnya masih ada kaitannya dengan materinya dari Pak Agus, materinya dari Pak Parjo gitu. Jadi yang kami presentasikan di sini bukan sendiri-sendiri Bapak Ibu, tapi ini kami punya rumah namanya budaya disiplin. Setiap rumah itu punya kamarnya, kamar keyakinan kelas, kamar segitiga restitusi, kamar kebutuhan dasar manusia. Yang di situ satu sama lain itu kalau nggak ada itu rumahnya nggak komplit. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas itu ruang tamunya, maka dalam rumah harus ada kamar tidur. Kamar tidurnya misalkan punya kebutuhan, punya Bu Titi, materinya Bu Titi misalkan. Kamar mandinya punya siapa gitu. Jadi rumahnya adalah rumah budaya positif yang masing-masing rumah itu punya kamar-kamar yang saling terikat satu sama lain. Begitu Pak Hasan. Barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Rika. Baik Bu Ani, sudah sangat jelas sekali Pak ya. Jadi cukup wario saja. Nanti guru tanya, udah ada kesepakatan kelas kalau kayak kelas belum nih? Kalau belum nanti bisa dibantu kalau sudah dilaksanakan. Baik, akhirnya kita sampai ke penghujung acara ya Bapak Ibu di bagian redaksi bahwa hari ini kita sudah belajar apa saja tadi Bapak Ibu? Nah, disiplin positif, kemudian bagaimana menerapkan setiap poin-poinnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dengan penuh rasa sabar, rasa ikhlas, dan juga kepercayaan bahwa kita pasti bisa masuk pada era yang lebih baik Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya punya pantun sebagai penutup. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang.